Enggak, kalau kita ngomong masalah primer Pak, guguran lava, guguran awan panas, letusan, padahal ada potensi yang mengancam selain itu. Sekunder, bahaya banjir itu Pak. Curah hujan masih tinggi, nah itu masih ada potensi. Ya, kita ajak rekan-rekan di sini. Tujuan kami untuk supaya kita bisa tentang situasi Gunung Semeru. Nanti dari Pak Lis ya, sebagai petugas pemantau Gunung Semeru. Ramai mungkin karena ada awan panas guguran. Nah sebelumnya itu kan, sebelum ada awan panas guguran itu kan memang intensitas guguran lava bicara naik, meningkat gitu ya. Kenapa naik? Karena ada suplai magma baru yang naik ke permukaan. Nah, magmanya itu berupa fluida, yaitu gas yang cair maupun padat itu naik ke permukaan, kemudian membentuk semacam yang cair itu dia meleleh ke bawah, gugur yang disebut fluida lava atau lava pijar. Kemudian yang sifatnya mengental itu dia akan berhenti atau diam di sekitar kubah. Tapi alhamdulillah kalau melihat dari hari ke hari, karena sistemnya sudah terbuka Pak, jadi tidak sempat menutup kubah yang aktif saat ini. Jadi tidak menutup kawah yang artinya dia akan terbuka. Kemudian kegiatan juga kontinu menerus. Sementara ini kalau letusnya masih menurun Pak, jadi itu ada tremor seperti ini artinya ada fluida yang naik ke permukaan. Sejauh ini masih aman. Sejauh ini masih aman. Jadi guguran awan panas yang terjadi tanggal 3 itu sepanjang 3 kilo Pak. Jadi area ring aman kita itu di 4 kilo. Berarti itu masih di bawah 4 kilo, artinya untuk penduduk dan sebagainya masih aman. Namun demikian karena kubah lava itu ada api diam yang terbentuk di situ, artinya masih ada potensi kemungkinan lava pijar yang turun masih ada. Jadi ancamannya ya mungkin masih ada Pak ya, seperti ancaman guguran awan panas itu bisa selalu terjadi karena sifatnya yang labil, karena dia numpuk di lidahnya itu karena posisi tidak stabil, kemudian ada gravitasi atau apa itu dia akan gugur. Nah ini bisa suatu waktu. Namun prediksi kami di sini mungkin kisarannya masih di bawah 4 kilo. Kalau ada pun masih di bawah 4 kilo, masih aman untuk penduduk. Disebut tadi saya sebutkan yaitu guguran lava pijar. Jadi gini, jadi di situ ada lava yang menumpuk di bibir kawah, kemudian yang sifatnya encer dia akan jatuh gugur membentuk guguran. Jadi leleran. Itu bukan jatuh, jadi leleran, dia mengalir. Jatuh dengan mengalir beda. Kalau jatuh itu berarti nanti prosesnya melalui erupsi letusan. Tapi kalau mengalir itu karena sifatnya kental, dia akan mengalir sesuai topografinya di situ. Kayak gitu Pak. Jadi nggak ada jatuh itu. Tapi memang benar adanya ya? Ada, kalau guguran lava pijar ada, karena memang ada suplai magma baru naik ke atas. Hampir setiap hari itu Pak ya? Untuk saat ini ada, tapi kemungkinan karena Semeru ini kan polanya, sistemnya itu kan berubah-berubah. Jadi dia dari erupsi letusan yang bisa terjadi antara 15-20. Nah sekarang dia mulai berkurang letusannya, dia akan ada magma baru itu, Nanti sampai di mana perkembangannya ya kita ikuti terus di sini sesuai dengan rekaman ini. Gitu. Berarti beberapa terakhir itu berarti aman Pak ya? Kalau situasi sebenarnya aman Pak. Aman ya? Iya, jadi informasi yang disampaikan ke masyarakat juga kita harus hati-hati, jangan sampai membuat masyarakat resah. Karena kita laporan juga, Pak Kabak tahu laporan kita setiap harinya, bahkan sekarang ada 6 jaman, ada 24 jaman ada. Jadi ikuti yang di situ aja Pak. Ikuti yang di situ. Istilah fluktual dalam fluktuatif itu artinya jadi keseimbangan Pak, seimbang. Jadi dia tidak istirahat, tidak berhenti total, tapi dia antara berjalan sama tidak. Jadi naik turun Pak, naik turun kegiatannya, naik turun. Tapi sejauh ini sesuai dengan evaluasi kami dari BMKG, berarti sampai saat ini masih relatif aman untuk tingkat kegiatannya, tidak terlalu dikhawatirkan. Namun demikian kita harus selalu meningkatkan kewaspadaan karena bahaya itu bisa waktu-waktu terjadi. Jadi dikhawatirkan kalau awan panas guguran itu melalui proses letusan, ini akan dampaknya lebih besar Pak kalau proses letusan. Tapi kalau karena positif ketidakstabilan itu tidak akan mungkin. Berarti ini untuk menuju ke arah letusan kecil. Letusan sebenarnya meletus Pak. Jadi setiap 20 menit sebenarnya meletus gunungnya. Jadi tidak ada istilah seperti gunung api lain. Kalau api lain kan ada masa istirahat.
Tapi kalau Semeru enggak, memang meletus tiap hari, setiap saat meletus ya. Jadi istilah letusan di Semeru itu orang nggak akan kaget karena memang dia meletus terus gitu. Karena gunungnya nggak pernah istirahat. Justru kalau nggak meletus malah Ya, kalau nggak meletus tiba-tiba dia diem, intens diem dari 1 jam sampai naik berapa jam. Nah itu belum kita perhatikan ada apa ini. Ternyata kemarin sempat diam Pak. Jadi letusan itu kan sinergi terus ada, kemudian beberapa hari akhir Februari itu dia pertengahan Februari dia mulai diam. Dan ternyata diamnya dia ada suplai mama baru naik. Nah itu yang muncul kemarin itu ternyata. Tapi tidak eksplosif, jadi ya artinya masih sangat tidak membahayakan. Tapi kalau justru diem perlu diwaspadai ya. Kalau diamnya itu sudah tuh Pak, diamnya itu apakah diam karena dia mau membentuk energi baru atau apa? Nanti kelihatan Pak. Diamnya itu biasa kalau dia mau aktif, dia ada muncul gempa-gempa seperti ya vulkannya, termasuk semua yang rumahnya. Itu Pak yang dikhawatirkan kalau erupsi kayak gitu. Di awal letusan itu yang letusan. Iya, letusan memicu kubannya dia akan terlontarkan. Jadi awan panasnya di samping awan panas guguran itu awan panas letusan. Dan dia melontarkan kemudian menghancurkan. Seismik itu artinya rekaman dari getaran gempa buminya yang naik ke permukaan, kita punya seismiknya. Kemudian di lain seismik kita juga punya deformasinya dari perkembangan tubuh gunung apinya. Misalkan ada desakan magma ke atas itu otomatis akan mengganggu tubuhnya, mungkin inflasi atau deflasi seperti itu. Jadi pemantauan itu ada seismik sama deformasi. Kemudian ditunjang lagi dengan visual. Visual itu kita melihat perubahan langsung. Kalau tremornya ada, pasti di visual harus ada apa-apa. Ternyata tremornya ada, visual ternyata kelihatan kita ada api diam, ada sinar api, kemudian ada guguran lava yang intens. Berarti memang antara visual sama sini real.